Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maulida Fitria, NPM 1820069194 dari Lokal 7 Sinon Regular. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang kemarin saya buat, yaitu tentang politik ekonomi kerakyatan. Ada beberapa poin-poin penting yang saya sampaikan. Yang pertama, definisi dari ekonomi politik kerakyatan. Yang kedua, tujuan dari ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan pada negara Pancasila beserta contohnya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari ekonomi kerakyatan. Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Dalam sejarahnya, kemunculan ekonomi kerakyatan di Indonesia dimotori oleh Muhatta. Kala itu, pada tahun 1933, dalam kapasitasnya sebagai negarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Buah pemikiran Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep perekonomian Indonesia. Pak Hatta juga dikenal memiliki gagasan tentang konsep koperasi. Badan usaha dengan asas kekeluargaan inilah yang menjadikan salah satu ciri sistem ekonomi kerakyatan. Telah menjadi pemikiran Bung Hatta juga untuk membangun ekonomi nasional yang berlandaskan pada ideologi dan budaya bangsa, yaitu Pancasila dan gotong royong. Yang kedua adalah tujuan ekonomi politik. Ada beberapa tujuan dari ekonomi politik ini. Yang pertama, membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Kemudian yang keempat, membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Poin yang ketiga yaitu ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Sistem ekonomi yang diterapkan pada suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu. Saat ini di dunia berkembang banyak konsep-konsep tentang sistem ekonomi yang bisa diterapkan. Tiap negara dapat memilih mana sistem ekonomi yang tepat sesuai kondisi negara tersebut. Kemudian, yang menjadi bahan pertimbangan ketika suatu negara ingin memiliki sebuah konsep ekonomi untuk diterapkan, bahan pertimbangan tersebut adalah 1. Bagaimana sistem kepemilikan terhadap sumber daya dan faktor-faktor produksi di negara tersebut. Yang kedua, dalam koridor kompetisi, bagaimana keluasan masyarakat untuk bersaing di antara sesamanya. Juga bagaimana mereka bersikap saat menerima imbal jasa karena prestasi kerjanya. Yang ketiga, sejauh mana kadar pemerintah untuk berperan dalam merencanakan, mengatur, mengarahkan kegiatan perekonomian dan bisnis secara umum. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi ruh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem ini lebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi, sejumlah bukti menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negeri ini. Sejumlah bukti yang menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negara Indonesia ini adalah: yang pertama, terwujudnya koperasi. Pendirian badan usaha ini merupakan upaya pengamalan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, di mana koperasi memang berdiri atas asas kekeluargaan.
Koperasi adalah salah satu contoh nyata penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Bukti yang kedua adalah banyaknya UMKM. Bukti kedua dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan ini adanya UMKM yang menjamur di tanah air. UMKM merupakan salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian kita. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis. Terlebih lagi, jika UMKM tersebut menghasilkan kerajinan tangan yang menjadi komoditas unggulan Nusantara. Demikian presentasi dari makalah saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.